Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik, dan ini katanya hasil sebuah penelitian ilmiah. Sekali lagi, ini katanya hasil sebuah penelitian ilmiah yang menunjukkan korelasi atau hubungan antara iman dan kecerdasan. Menarik ya? Katanya ada korelasi antara iman dan kecerdasan. Jadi begini singkatnya. Semakin religius seseorang, katanya, itu menunjukkan orang itu IQ-nya rendah. Saya shock juga gitu mendengarkan atau membaca hasil penelitian ini. Iya, kenapa tidak? Karena katanya semakin religius seseorang itu menunjukkan IQ-nya rendah. Astaga. Rasanya IQ saya enggak rendah. Lah kalau saya religius dibilang IQ saya rendah, ya pasti saya nggak terima gitu. Dan dikatakan juga, kalau semakin tinggi intelijensia atau IQ seseorang, maka dia cenderung tidak religius. Dia akan cenderung sekuler atau bahkan ateis katanya. Kalau yang ini ada benarnya. Saya sering ketemu orang-orang yang jenius, pintar gitu ya, tapi juga tidak semuanya. Yang cenderung sekuler. Ya, nggak mau berbicara mengenai agama, bahkan terang-terangan bilang saya ateis. Oke? Nah, ini tentunya sangat menarik ya, sangat menarik. Nah, ini coba sebentar nih saya lihat dulu ya. Nah, ini sebenarnya penelitian yang sudah lama gitu ya. Katanya nih ada 3 profesor ya. Ada 3 profesor menerbitkan hasil riset mereka, yaitu siapa ini ya? Yang pertama namanya Richard Lynn dari Ulster University, Irlandia Utara. Kemudian yang kedua Helmut dari ini ya, Helmut Nyborg, nama lengkapnya, dari Universitas Aarhus, Denmark. Dan satu lagi John Harvey dari Sussex, Inggris. Ya, katanya riset itu meliputi 137 negara di dunia, termasuk Indonesia katanya ya. Ada satu hipotesis adanya korelasi katanya ya. Korelasi negatif antara IQ dan iman, atau antara kecerdasan dan keimanan. Hipotesisnya kira-kira berbunyi bahwa semakin cerdas seseorang itu, ia akan semakin sekuler, bahkan ateis. Tetapi semakin bodoh orang itu, maka dia akan semakin religius. Waduh. 3 orang ini mengaku bahwa mereka bukanlah orang pertama yang meneliti hal itu, ya kan? Sebelumnya juga sudah ada orang-orang yang pernah menguji hipotesa ini terhadap para mahasiswa. Di tahun 50-an juga sudah pernah ada penelitian yang seperti ini. Katanya hasil yang mereka dapatkan, katanya ya, mahasiswa yang cerdas lebih sedikit kemungkinannya menerima sesuatu kepercayaan atau agama. Malah cenderung untuk tidak mendukung sikap-sikap yang religius. Sadis ya. Jadi semakin pintar orang katanya ya, semakin kecil kemungkinannya dia mau menerima nilai-nilai agama. Bahkan katanya di Amerika Serikat, di Kanada ya, juga mereka mendapatkan hasil yang serupa. Menggemparkan ya. Jadi pertama katanya ada hubungan
korelasi negatif antara kecerdasan dan keimanan. Kedua, orang elit yang cerdas semakin kurang religius dibanding penduduk secara umumnya. Ketiga, di kalangan pelajar semakin banyak yang berumur dan berilmu, bertambah turun keimanan mereka. Menyeramkan ya. Yang keempat, sepanjang abad 20 ini semakin meningkatnya masyarakat yang cerdas diikuti oleh menurunnya keimanan. Jadi semakin cerdas orang, imannya semakin turun. Wih, mengerikan ya. Katanya ada tambahan survei terhadap 1.538 sampel di Belanda. Dikatakan ditemukan bahwa orang yang agnostik dan ateis rata-rata memiliki IQ 4 poin lebih tinggi daripada orang-orang beriman. Waduh. Maka dari itu kita harus lihat dulu nih ya. Satu video nanti saya akan lihat gitu ya. Saya pribadi sih kurang begitu setuju gitu ya. Karena saya banyak melihat orang-orang yang pintar gitu ya, sekaligus religius, tidak sedikit. Tapi benar juga saya ketemu orang-orang yang kepinteran gitu ya, sehingga dia jadi ateis, tidak mau berbicara soal agama. Saya juga ketemu orang-orang yang tidak terlalu pintar, tapi dia religius banget gitu, sehingga dibodohi sama pendeta pun dia terima, karena dia religius gitu ya. Nah, disinilah orang yang, di sini ada benarnya gini ya, kalau orang itu tidak pintar-pintar banget gitu ya, mudah dibodohi. Kalau pendeta bilang ini sesuai firman Tuhan, sesuai Alkitab, wah dia percaya gitu. Padahal kan segala sesuatu harus diuji gitu ya. Saya kasih tahu ya rahasianya, tidak semua pendeta berkhotbah sesuai Alkitab. Jadi Anda harus pintar-pintar juga ya. Jangan melihat misalnya seseorang itu pendeta, khotbah di mimbar, apapun yang dia khotbahkan itu 100% betul. Saya sebagai pendeta berani mengatakan itu. Ya, tidak semua pendeta yang khotbah di atas mimbar semua khotbahnya 100% betul. Bahkan ada yang sengaja melencengkan. Nanti saya kasih lihat videonya ya. Ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Nah, tetapi meskipun hasil penelitiannya seperti itu, ya saya pribadi sih ya seperti tadi yang saya bilang ya, tidak 100% seperti itu gitu ya. Walaupun juga nggak 100% salah juga. Oke deh, oleh karena itu kita lihat nih ya satu video ya, yang sepertinya agak menunjang gitu hasil penelitian ini gitu ya, di mana di sini orang-orang yang IQ-nya rendah gitu ya, jadi sedemikian religiusnya dan mudah dibodohi oleh pendetanya. Kita lihat nih ya. Wow, ba, you're ready. Set your way to piano. It's why we ba, oh, pants no so for penny, may you what my ass the amount. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nti sabe na make am Leviticus and some sabe ya kan ya no. Wase dia no muatia no. Papa yi and say abeku, what is this nonsense? If one of you and if one of you am na so fu. Sabe ya sabe huidi, huidi. Bible can say man you want no na be to film. Wasuma wo say wo so for na wo no, wo na to film. Man you want me adentin na wo na wo to film. God is working here. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. How are you? Eat quickly. Today, no time. No time. You eat quickly. If your husband is there, your wife is there, they're eating life. If it is well, it will. Pineapple juice. The word is upon it. Lefoko le kgwedi mo ga yone. Oh. You want to drink pineapple juice? Okay.
I want you to tell us about yourself. I decided to do something to educate those who are suffering at the hands of these fake men of God. You've been doing this for so long. So basically what we saw on the screen was a movie. Yes, it's a movie. It's not written, it's just a skit. Wow, one out there roll pants. Mem pese be kwa bonten na ngofo akeka se wasofo no na roll boy pants mem pede sa waya se dia ma. Hallelujah. Amen. Sabi na make am Leviticus ensemble. Sabi e kan ya no. Wanya dey wani ni huni ni ordinary. Yes, Lord. Yes, Lord. How are you? Oke. Anda lihat videonya ya. Di awal itu ada seorang pendeta yang namanya Blinks, tapi ternyata dia itu acting aja gitu ya. Di situ dia mencukur, mohon maaf, bulu kemaluan beberapa wanita. Ya disuruh mencopot celana dalamnya, kemudian dia cukur katanya itu untuk membersihkan diri katanya ya. Tapi ketika dia diinterview di satu stasiun radio, dia mengatakan itu hanya acting. Acting itu kenapa dia lakukan? Itu karena dia sudah lelah, udah jenuh, sudah kesal gitu ya sama pendeta-pendeta palsu yang memanfaatkan ketulusan. Kalau saya lebih suka ngomong ketulusan lah ketimbang bicara ketidakintelektualan. Ya, seperti tadi dicontohkan ada pendeta yang berbaju putih dari Afrika juga itu yang mencium wanita-wanita ya dalam ritual di kebaktiannya. Astaga, itu wanita mungkin sudah punya suami tetapi di dalam ibadah itu dicium. Anda lihat tadi kan ya. Kemudian ada yang disuruh makan rumput. Ada yang disuruh minum itu bensin gitu ya yang dianggap jus nanas gitu ya. Nah, itu kan sesuatu penipuan-penipuan yang memanfaatkan orang-orang yang intelektualitasnya tidak tinggi. Nah, di sini saya setuju dengan hasil penelitian itu. Tetapi kan kalau kita lihat di Indonesia, apakah ada yang seperti itu? Mungkin ada. Jadi begitu dia ketemu seorang pendeta, apa yang pendeta itu katakan dianggap betul semua. Ya. Nah, apakah hal yang ekstrim seperti ini terjadi di Indonesia? Saya tidak tahu. Mungkin ada. Ya, tapi saya belum ketemu yang videonya atau apa. Tapi mungkin ada. Oke. Tetapi yang sering kita lihat dalam kehidupan beragama, khususnya Kristen di Indonesia, penyesatannya lebih halus, tidak seperti ini. Misalnya, di setiap kebaktian, ada deh, Anda tahulah yang saya maksud gitu ya. Pendeta itu 8 dari 10 khotbahnya selalu bicara tentang uang. Bagaimana kalau Anda memberikan persembahan Anda yang terbaik, Anda memberikan persepuluhan yang baik, Anda memberikan buah sulung, maka Anda akan dipelihara Tuhan, diberikan berkat berkali-kali lipat. Betul ada ayatnya, tetapi kalau dijabarkan dengan menggunakan kaidah hermeneutik dan eksegesis yang benar, tidak secara harafiah itu, gitu ya. Anda bolehlah menabur, itu baguslah orang Kristen itu menabur, itu. Anda mau memberikan 1/10 dari penghasilan Anda ke gereja, bagus, ya. Tapi kalau Anda sendiri tidak rajin kerja, suka ribut sama orang, percuma saja Anda memberikan persembahan itu dalam arti kata, mendapatkan berkat berkali lipat. Pemberian Anda untuk menunjang pekerjaan Tuhan bagus. Tetapi untuk mengharapkan dilipat gandakan, nah itu penipuan halus. Ya, kalau Anda percaya itu artinya Anda berdagang sama Tuhan. Ini Tuhan saya kasih 1.000, nanti Tuhan kembalikan 10.000. Atau bahkan kasih 1.000 dikembalikan 100 kali lipat. 100.000. Ya.
Kasih 100.000, dikembalikan 100 kali lipat. Berapa itu? 10 juta. Nah itulah penyesatan yang halus. Ya, saya bukan bilang Anda tidak perlu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Beri. Tetapi pemberian itu tidak boleh dikaitkan dengan pengharapan Anda untuk mendapatkan berkali-kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kan ada ayatnya, Pak. Itu mengenai firman yang ditabur akan berbuah 30, 60, atau 100 kali lipat. Bukan uang Anda yang Anda tabur akan berlipat kali ganda 100 kali. Ya, itulah yang saya maksud penyesatan halus yang mungkin lebih gampang diterima oleh orang-orang yang mohon maaf IQ-nya rendah. Sehingga apa saja pendetanya katakan diterima. Tapi kalau orang yang agak cerdas dikit, dia mungkin, apalagi dia rajin belajar Alkitab, dia bilang nih pendeta kayaknya bohong ini ya. Dia punya kecerdasan rohani. Oke? Itu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.